Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zulfiandri, NIM 19077446. Sesi pada mata kuliah yaitu Teknologi Komunikasi Daerah 2020-20 740077. Dosen pembina mata kuliah Komunikasi Daerah sendiri yaitu Bapak Nuzul Hidayat, SPD, MT. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan dengan topik kelistrikan sistem AC pada mobil. Saya lanjutkan ke slide berikutnya. Tujuan dari pembelajaran ini yaitu mahasiswa mampu menjelaskan cara kerja kelistrikan sistem AC. Yang kedua, mahasiswa mampu mengetahui masing-masing komponen kelistrikan AC serta fungsi dan cara kerjanya. Baiklah, teori singkat dari kelistrikan ini adalah sistem kelistrikan AC mobil berfungsi dalam hal penyalaan sistem AC dan melakukan pengontrolan temperatur ruang sesuai kehendak pengguna. Komponen utama dalam kelistrikan AC sendiri yaitu yang pertama adalah saklar motor blower atau switch blower. Yang kedua, kopling magnet atau magnetic clutch. Kemudian yang ketiga adalah termostat atau thermos switch. Yang keempat adalah pengatur suhu elektronik atau thermistor. Kemudian yang kelima adalah pressure switch. Yang keenam relay. Yang ketujuh amplifier. Yang kedelapan cooling fan. Kemudian yang terakhir yang kesembilan yaitu motor blower. Bahan dan alat yang kita gunakan dalam praktik sistem kelistrikan AC sendiri yaitu satu unit AC atau air conditioner pada mobil, yang kedua toolset, kemudian yang ketiga majun ataupun kain lap. Saya lanjutkan ke slide berikutnya. Keselamatan kerja. Dalam melakukan pekerjaan ini kita harus menerapkan keselamatan kerja guna untuk menanggulangi resiko-resiko yang akan datang kepada kita yang kita gunakan dalam job sheet kelistrikan ini, yaitu gunakanlah alat sesuai dengan fungsinya. Kemudian yang kedua, bekerjalah sesuai dengan prosedur yang sudah ditentukan. Saya lanjutkan ke slide berikutnya. Langkah kerja. Langkah kerjanya yaitu yang pertama, amatilah masing-masing komponen kelistrikan AC mobil pada engine stand. Kemudian buatlah gambar simbol dan lengkapi dengan fungsi serta cara kerja masing-masing komponen. Yang pertama yaitu saklar motor blower atau switch blower. Ini yang saya dapatkan dari pembelajaran yang sebelumnya. Yang saklar motor blower berfungsi untuk mengatur kecepatan putaran blower pada evaporator pada evaporator. Dalam cara kerjanya terdapat beberapa posisi. Yang pertama off untuk mematikan, low, medium maupun high. Ini diatur oleh switch blower sendiri. Kemudian yang B ataupun yang kedua yaitu kopling magnet atau magnetic clutch. Dapat kita lihat dari gambar bentuk dari magnetic clutch. Fungsinya sendiri yaitu untuk memutuskan dan menghubungkan kompresor dengan penggerak putaran yang berasal dari mesin. Cara kerjanya pada saat AC dihidupkan, bagian kumparan akan dialiri arus listrik sehingga jadi magnet. Daya magnet tersebut akan menarik center plate dengan kuat dan melekat dengan puli sehingga kompresor bekerja. Ini adalah cara kerja dari magnetic clutch pada sistem AC mobil. Yang ketiga atau C yaitu termostat. Dapat kita lihat gambar dari termostat sendiri, berfungsi mengatur kerja dari kompresor AC. Cara kerjanya ketika suhu dingin telah tercapai batas maksimal, maka secara otomatis termostat memberikan trigger kepada kompresor AC untuk berhenti bekerja, sehingga begitu juga sebaliknya. Jika suhu panas mencapai maksimal, termostat men-trigger kompresor AC untuk mulai bekerja lagi. Ini adalah cara dari kompresor bekerja yang dapat diatur oleh termostat sendiri yang akan men-trigger ke kompresor. Kemudian yang keempat yaitu ataupun yang ke D
Pengalir suhu elektronik atau termistor. Gambar dari termistor sendiri dapat kita lihat pada slide. Berfungsi sebagai pendeteksi suhu pada evaporator. Cara kerjanya dengan cara membaca beberapa derajat suhu yang ada di evaporator yang kemudian diubah menjadi nilai tahanan pada termistor. Perubahan nilai tegangan pada ujung termistor ini yang dideteksi oleh amplifier atau ECU yang selanjutnya digunakan untuk memutus arus listrik menuju magnet clutch AC pada kompresor. Yang F adalah relay, berfungsi sebagai pengontrol arus ke sistem AC supaya terjadi keamanan dan mencegah kerusakan pada kunci kontak. Cara kerja relay memiliki coil atau lilitan, maka apabila lilitan tersebut dialir tegangan kerja maka akan berubah jadi magnet, sehingga tuas akan tertarik magnet dan menempel pada coil dan arus akan mengalir. Namun begitu jika tidak ada tegangan kerja maka tuas akan kembali ke posisi semula. Di dalam relay itu terdapat adalah tuas dan lilitan seperti coil. Ketika ada tegangan kerja maka akan terjadi kemagnetan yang akan menarik tuas tersebut dan arus akan mengalir. Namun ketika tidak ada tegangan kerja maka tuas itu akan kembali ke posisi semula karena tidak ada kemagnetan. Kemudian yang G adalah amplifier, berfungsi sebagai relay otomatis yang menghubungkan arus listrik dari baterai menuju ke magnet clutch. Cara kerja saklar AC dipencet amplifier dan akan mengaktifkan relay magnet clutch sehingga kompresor bisa mensirkulasikan freon. Karena freon sudah bersirkulasi ketika blower dinyalakan, pendinginan ruang akan terjadi. Cooling fan sendiri berfungsi sebagai pendingin yang mendinginkan bagian kondensor AC mobil. Cara kerjanya adalah ketika AC dinyalakan otomatis tekanan refrigeran pada selang bertekanan tinggi akan meningkat dan ECU akan menerima sinyal dari sensor blower temperatur untuk mengaktifkan kipas atau cooling fan kecepatan sesuai dengan temperatur yang diterima atau dideteksi. Kemudian yang I adalah motor blower, berfungsi sebagai motor penggerak memutar kipas blower untuk dihembuskan dalam kabin mobil. Cara kerjanya motor blower bekerja seperti dinamo. Jika ada aliran listrik maka dia akan memutar. Hanya saja ada resistor blower untuk mengatur putaran dari motor blower tersebut. Hanya saja seperti dinamo, tapi hanya saja ada resistor yang ada di dalamnya untuk mengatur putarannya. Kemudian resistor blower berfungsi membatasi arus dan tegangan listrik yang masuk ke dalam motor blower. Cara kerjanya semakin kecil nilai resistansi yang digunakan maka putaran motor blower akan cepat, maupun sebaliknya. Semakin besar resistansi semakin lambat putaran motor blower. Ini adalah gambar dari cara rangkaian kerja sistem AC yang sudah kita pelajari sebelumnya. Baiklah, saya akan menambahkan tentang langkah kerja pemvakuman sistem AC yang sebelumnya sudah kita kerjakan job sheet-nya. Yang pertama adalah sebelum melaksanakan praktikum. Yang kedua, setiap mahasiswa wajib memilih modul atau buku pedoman tentang dasar pengetahuan tentang AC mobil. Yang ketiga adalah siapkan peralatan kerja yang dibutuhkan. Kemudian yang keempat, langkah pemvakuman. Langkah pemvakuman sendiri yang pertama, pastikan high dan low pada manifold kick terkunci. Pasangkan selang berwarna merah high ke service valve discharge yang D pada dan selang berwarna biru low ke service valve section.
kompresor, sedangkan selang yang berwarna kuning dipasangkan pada input pump vakum. Untuk lebih jelas, lihat pada gambar yang sudah. Pastikan katup pada pompa vakum pada posisi close. Yang D, nyalakan vakum selama 1 menit agar oli yang ada pada pompa vakum bersirkulasi dengan baik. Ini adalah gambar pemasangan pompa vakum pada manifold gauge. Yang E adalah katup high dan low pada manifold gauge dan katup pada pompa vakum posisi open atau terbuka sehingga aliran akan mengalir dari sistem AC ke pompa vakum. Yang G, lakukan pemvakuman selama 5 menit atau sampai jarum indikator pada manifold gauge yang low warna biru menuju sekitar 60 cm. cm high vakum. Yang H, jika besaran 60 cm Hg tidak tercapai, dapat dipastikan sistem AC mengalami kebocoran. Selanjutnya, jika tidak, maka lanjutkan pemvakuman sampai 76 cm Hg, kemudian tutup kedua katup pada manifold gauge. Dan matikan pompa vakum, tunggu sampai 5 menit. Lihatlah apakah jarum pada manifold gauge berubah naik. Jika iya, berarti ada kebocoran pada sistem AC. Yang kelima, langkah pencarian daerah kebocoran pada sistem AC sendiri, yaitu yang A, menggunakan angin bertekanan. Pastikan silang berwarna merah high terpasang ke service valve discen, dan D, silang berwarna biru terpasang ke service valve section S. Kemudian katup pada manifold gauge terbuka. Kemudian selang yang berwarna kuning dihubungkan dengan selang angin bertekanan. Masukkan angin bertekanan hingga mencapai 2 kg per cm bujur sangkar. Kemudian tutup kedua katup pada manifold gauge. Oleskan busa sabun pada sambungan-sambungan selang sistem AC atau daerah-daerah yang dicurigai sehingga akan terlihat gelembung sabun jika ada kebocoran. Jika ada, maka lakukan perbaikan, dan setelah diperbaiki maka lanjutkan tahap pemvakuman kembali seperti prosedur yang sudah ada. Yang B, dengan menggunakan refrigeran leak detector. Yang pastikan selang berwarna merah high terpasang ke service valve discen, dan selang berwarna biru terpasang low ke service valve section S. Kedua katup pada manifold gauge tertutup. Kemudian selang yang berwarna kuning dihubungkan dengan tabung yang berisi refrigeran. Pada tabung terdapat service scan tab valve. Langkah pemasangan service scan tab pada tabung baru digunakan. Sebelum memasang service scan tab valve ke tabung, putar handle berlawanan arah jarum jam sehingga jarum tertarik penuh ke atas. Putar disk berlawan arah jarum sampai mencapai posisi tertinggi. Sekrupkan valve ke tabung. Sambungkan hose tengah warna kuning ke manifold gauge ke service scan tab. Putar handle searah jarum jam sampai tabung berlubang. Lalu putar handle berlawanan arah jarum jam sehingga gas dapat masuk ke hose tengah manifold gauge. Ini adalah 2 langkah mencari kebocoran pada sistem AC saat pemvakuman. Tekan pentil atau longgarkan selang berwarna kuning sesaat untuk melakukan udara yang ada di dalam hose tengah manifold gauge. Buka valve high pada manifold gauge untuk memasukkan refrigeran dalam bentuk gas. Catat jika tabung refrigeran ditempatkan pada posisi berdiri, yang masuk ke dalam sirkulasi adalah refrigeran dalam bentuk gas. Masukkan refrigeran sampai indikator tekanan sirkulasi manifold gauge warna biru mencapai 1 kg per cm bujur sangkar. Kemudian tutup katup manifold gauge dan service scan tab pada tabung refrigeran. Ceklah sambungan dan daerah yang dicurigai dengan menggunakan refrigeran leak detector dengan cara mendekati pada daerah yang dicurigai tersebut. Refrigeran leak detector berbunyi jika
mendeteksi kebocoran refrigeran. Jika sudah ditemukan, maka perbaiki dan lakukan pemvakuman sesuai dengan prosedur di atas. Ini sendiri adalah gambar dari refrigeran leak detector, pendeteksi kebocoran pada saat pemvakuman sistem AC pada mobil. Baiklah, sekian, terima kasih. Apabila ada salah dan salah pengucapan ataupun pemaparan materi, saya minta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.